Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tenses. Seperti yang kalian ketahui, tenses itu terdiri dari 16. Jadi semuanya total seluruh tenses itu ada 16. Kalau dengar kata 16 mungkin terdengar wah banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya dari 16 itu yang paling sering digunakan adalah 5 tenses ini. Ya, yang pertama simple present, present continuous, present perfect, simple past, present future atau yang sering disebut dengan simple future tense. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita belajar 5 tenses, kita harus tahu dulu apa itu tenses. Jadi tenses adalah perubahan bentuk kata kerja, dalam bahasa Inggris disebut dengan verb, dalam kalimat berdasarkan waktu atau time sequence. Jadi kalau orang Inggris itu, orang yang berbahasa Inggris itu, kalau ngomongnya tentang sesuatu yang terjadi sekarang dengan kejadian yang terjadi di masa lalu kayak kemarin atau yang mau terjadi besok, itu beda. Bedanya di mana? Bedanya ada pada kata kerja. Nah, ini contohnya. Misalnya memancing. Jadi memancing di sini kan kalau di kamus itu kan bukan hanya satu kata bahasa Inggrisnya. Jadi kata kerja memancing ini bisa fish. Walaupun fish ini kalau kata benda artinya ikan ya. Tapi ini memancing, fish, fished, fished. Ada juga yang dikasih s, fishes, and fishing. Nah, kalau ketika kita SMP itu kita dikenalkan 3 ini dulu di awal. Jadi kenapa 3? Karena ini verb 1, verb 2, verb 3. Biasanya guru-guru di SMP itu memperkenalkan seperti itu. Oke, sekarang contohnya ini. Misalnya kalau memancingnya itu sekarang, bahasa Inggrisnya I am fishing now. Tapi kalau memancingnya kemarin, I fished yesterday. Kalau besok, I will fish tomorrow. Seperti itu ya. Ini beda. Jadi perubahan kata kerjanya yang berubah ini, yang saya tandai hijau. Oke, kita lanjut. Untuk mempelajari lebih dalam tentang perubahan ini, kita lanjut pada tenses yang pertama, yaitu simple present. Simple present adalah kalimat tentang kebiasaan dan kenyataan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan kita apa? Misalnya setiap hari kita belajar, setiap hari kita tidur, setiap hari kita makan. Kita kalau mau ngomongin kebiasaan-kebiasaan itu, kalimat yang digunakan adalah bentuk simple present. Atau kenyataan. Kenyataan itu misalnya seperti ini, matahari terbit dari timur, terus sapi makan rumput, ikan ada di laut, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngomongin kenyataan atau fakta-fakta yang seperti itu, maka kita harus menggunakan bentuk simple present. Contohnya, saya memasak setiap hari. Bahasa Inggrisnya adalah I cook every day. Perhatikan yang berwarna biru, cook. Kemudian yang kedua, cat eats fish, ya, eat. Nah, cook dan eat ini dalam bentuk kata kerja dia termasuk verb 1, verb 2, apa verb 3? Ya, cook dan eat ini adalah verb 1. Jadi kalau di kamus bahasa Inggris yang di tengah itu kita ambil yang paling kiri, yang paling depan. Berarti jangan ambil yang kedua dan ketiga. Oke. Nah, biasanya keterangan waktunya itu dikasih kayak every day, setiap hari, atau once a day, sekali sehari, 2 kali seminggu. Yang penting kalau kebiasaan itu kan tidak mesti setiap hari. Kayak kita minum obat, kadang kan sehari 3 kali, seperti itu. Atau sebulan 2 kali, setahun sekali, kayak kita merayakan Idul Fitri setahun sekali, itu juga simple present. Nah, ada yang satu yang unik di sini. Kenapa di sini cook? Ya, sedangkan di sini eats ada tambahan s di belakang. Nah,
Itu adalah salah satu aturan dari simple present tense. Jadi itu kenapa kok ada S-nya? Karena subjeknya adalah cat. Nah, di sini penjelasannya. Kenapa kok kata kerja itu ditambah S atau ES? Nah, ini. Contohnya di sini sleep. Kalau saya yang tidur, I sleep. Kamu tidur, you sleep. We sleep. The cats, ya, kucingnya harus banyak ya. Ya, kalau kucingnya satu masuk sini. Nah, Lia dan Ana tidur. Sedangkan kalau subjeknya yang ini, dia laki-laki, dia perempuan, itu, maka sleepnya ditambah S. Kok bisa seperti itu? Ya memang seperti itu. Ini konsep simple present tense. Ada juga yang tidak ditambah S saja, tapi ada yang ditambah ES. Nah, kalau ingin tahu mana yang harus tambah S, mana yang harus ditambah ES, kata kerja yang seperti apa saja, silahkan klik link di deskripsi video ini ya. Di bawah ada itu. Sekarang kita lanjut. Sekarang present continuous. Present continuous adalah kalimat tentang waktu sekarang. Jadi kalau ngomongin sesuatu yang terjadi sekarang, maka kita harus pakai present continuous. Contoh, Ria is frying shrimp. Ria menggoreng udang. Kenapa saya kata sekarangnya saya taruh di dalam kurung? Karena di sini memang tidak ada bahasa Inggris sekarang kan now ya. Kenapa tidak now tidak ditulis di sini? Ya, sedangkan contoh yang di atas kan now-nya ditulis. Karena dengan bentuk Ria is frying shrimp, orang Inggris itu sudah paham bahwa ini maksudnya terjadi sekarang. Gitu. Jadi mereka tuh sudah, kalau sudah ada to be, kemudian ada kata kerja yang dikasih ing, mereka sudah paham bahwa itu terjadi sekarang. Jadi bentuknya present continuous ini setelah subjek, kalian harus menambahkan to be dulu, ya. Bisa dipilih is, am atau are sesuai dengan subjeknya. Kemudian verbnya harus verb 1 ya. Fry ini kan verb 1, ya. Kemudian verbnya ditambah ing. Ke belakangnya terserah, mau ada objek, keterangan terserah. Nah, keterangan waktunya biasanya now, right now, at this moment. Walaupun ini opsional ya, nggak dipakai juga tidak apa-apa. Nah, ini pasangannya. Ini sudah dari SD kalian pasti sudah tahu kalau I itu pasangannya am, you, they, we, are, ya. Ini, oke. Lanjut.